Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan kami dari kelompok Dialek Universitas Indra Prasta PGRI, Fakultas Seni dan Bahasa, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, kelas X3B, menjelaskan karya ilmiah yang bertemakan bisnis online dari mata kuliah menulis, dosen Ibu Astuti Samosir MPD. Kelompok kami terdiri dari saya, Jessica Dumais, Marta Suminta, Hamida, dan Fitri Marlina. Berikut poin-poin yang akan kami bahas dalam penjelasan saat ini. Yang pertama adalah apa itu bisnis online, kelebihan dan kekurangan bisnis online, media yang biasa dipakai di dalam bisnis online, dan yang terakhir adalah produk-produk apa saja yang biasa dijual di dalam bisnis online. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau pembisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Bisnis online dalam bahasa Inggris disebut dengan electronic business atau e-business. Jika kita merujuk pada Wikipedia, maka bisnis online artinya adalah sebuah bisnis yang dijalankan dengan memanfaatkan jaringan internet dalam aktivitas bisnisnya. Informasi ataupun penjelasan selanjutnya akan dibahas rekan kami, yaitu Marta Suminta. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan berbisnis online. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kelebihan berbisnis online. Satu, akses membuka akun gratis. Bagi para pengguna sosial media pasti akan setuju dengan salah satu kelebihan ini. Karena untuk membuka akun sosial media tidak perlu berbayar, cukup memiliki kuota atau koneksi internet. Karena itulah daya tarik sosial media bagi semua orang begitu kuat. Mudahnya diakses dan pembuatan akun yang cepat menjadikan para pengguna sosial media dapat Anda bidik menjadi pelanggan bisnis Anda. Yang kedua, modal yang dikeluarkan relatif kecil. Berbisnis lewat media sosial tidak perlu mengeluarkan modal yang cukup besar, terutama untuk penyewaan tempat. Bahkan tagline bisnis online tanpa modal pun banyak digaungkan orang-orang, karena bila sudah memiliki smartphone, akses internet, Anda pun bisa menjadi reseller yang menjual produk dari produsen utama. Yang ketiga, jangkauan luas. Kelebihan bisnis online selanjutnya adalah bisa menjangkau luas antar pulau bahkan negara. Tentunya semua orang. Dan itulah salah satu alasan banyak orang yang mau beralih menjalankan bisnis online. Hanya bermodal internet dan gadget, produk Anda sudah tersebar dengan luas dan dikenal oleh banyak orang. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi para pekerja yang fokus di dunia marketing. Yang keempat, bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Dengan menjalankan bisnis online, tentu hal tersebut bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Asiknya lagi, pekerjaan yang Anda lakukan pun tidak perlu mengikuti jam kerja kantor pada umumnya. Maka dari itu, bisnis online pun bisa dilakukan oleh karyawan yang bekerja, karena di sela-sela waktu senggang Anda bisa mengupload produk dan follow up para customer yang berbelanja di toko online Anda. Bisnis online pun tidak mengenal waktu. Karenanya hari libur atau tanggal merah pun bisa Anda gunakan untuk berbisnis. Yang kelima, transaksi cepat dan praktis. Dengan berjualan online, tentu seseorang yang membutuhkan barang Anda akan mudah mendapatkannya. Sekalipun orang tersebut berada di tempat yang jauh dari Anda, lewat bisnis online bisa terbantukan. Lewat mesin pencarian Google misalnya, tinggal mengetikkan kata kunci barang yang diinginkan, maka
maka bila akun sosial media Anda cukup populer, akan mudah terdeteksi di mesin pencarian. Nah, kita masuk ke kekurangan berbisnis online. Setelah mengetahui kelebihan dari berbisnis online, maka kita pun harus mengetahui tentang kekurangan berbisnis berbisnis online tersebut. Salah satunya adalah barang tidak sesuai dengan gambar. Perkara tentang barang tidak sesuai gambar, apakah Anda pernah mengalaminya? Karena hal tersebut masih saja ada yang merasakannya, terutama seseorang yang membeli barang-barang fashion. Para pelanggan pun tidak bisa mencoba barang sebelum membeli. Maka tugas Anda untuk meyakinkan pelanggan harus sangat kuat, yang biasanya selalu dibahas dalam seminar atau workshop tentang pelatihan bisnis. Maka dari itu, sebelum Anda terjun dalam bisnis online, sebisa mungkin untuk menampilkan detail dari barang tersebut, dan yang paling penting adalah jujur dalam memberikan informasi barang yang dijual. Yang kedua, kekurangan yang kedua yaitu masih maraknya penipuan berbisnis online. Membangun kepercayaan dalam berbisnis online adalah modal utama yang harus Anda miliki. Adanya ketakutan tersebut dikarenakan sudah banyak korban yang terjebak dalam kasus tersebut. Akhirnya, mereka yang pernah tertipu mengurungkan niatnya untuk berbelanja online dan lebih memilih belanja secara offline. Untuk Anda yang ingin membangun bisnis online, agar bisa dipercaya, tentunya bersikaplah jujur, profesional, dan menunaikan tugas dengan sebaik mungkin. Dengan begitu, konsumen akan mempercayai Anda. Yang ketiga, sangat memungkinkan barang tidak sampai ke alamat tujuan. Kekurangan lain dalam bisnis online ini adalah sangat memungkinkan terjadinya barang tidak sampai ke tempat tujuan. Hal tersebut disebabkan oleh alamat pelanggan yang kurang jelas, terjadinya bencana alam, atau kesalahan dari pihak kurirnya sendiri. Walaupun hal ini sudah bisa diminimalisir, tentu saja masih ada pelanggan yang takut untuk berbelanja online dan menjadi trauma sendiri bagi mereka. Terlebih jika alamat yang dituju menjangkau tempat yang memang sulit diakses kurir. Butuh sebuah keikhlasan dan kerjasama antara pelanggan, penjual, dan juga kurirnya. Yang keempat, ongkos kirim terlalu mahal dari barang yang dibeli. Perkara tentang ongkos kirim pun masih menjadi polemik tersendiri di kalangan pebisnis online, terlebih jika pelanggan tersebut berada di luar negeri atau pulau yang jauh. Ongkos kirim yang dibebankan biasanya tergantung pula dari barang yang dibeli. Semakin banyak barang yang dibeli biasanya semakin mahal. Karenanya banyak pelanggan yang mengurungkan niatnya untuk membeli sebuah barang lewat online. Seiring dengan berjalannya waktu, masalah ongkos kirim pun menjadi daya tarik tersendiri untuk dibuatkan sebuah promo, sehingga ada pula toko-toko online shop yang menggratiskan ongkos kirim, namun dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pelanggan. Yang kelima, kekurangan yang kelima, koneksi internet di Indonesia yang masih belum merata. Kendala berikutnya adalah tentang koneksi internet yang belum merata, terutama di daerah-daerah luar Pulau Jawa yang memang pemerintah pun masih sulit untuk menjangkau akses tempat tersebut. Jangankan di tempat yang sulit terjangkau, di kota pun biasanya masalah jaringan masih menjadi kendala walaupun sudah mulai bisa diatasi. Bila kendala internet sudah masuk dalam ranah pelanggan Anda, tentu akan mengurangi konsumen yang akan berbelanja pada Anda. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang kelebihan dan kekurangan berbisnis online. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai media apa saja yang biasa digunakan dalam promosi sebuah produk. Promosi sebuah produk atau jasa kini semakin maju dan mudah dilakukan semenjak populernya sosial media.
Semenjak kehadiran media sosial untuk promosi bisnis jarang atau hanya beberapa saja yang dilakukan melalui radio, media cetak, ataupun televisi. Saat ini dapat disebut era digital, di mana media online merupakan wadah yang populer dimanfaatkan untuk mempromosikan sebuah bisnis. Hadirnya sosial media yang didukung oleh kekuatan internet saat ini berpotensi mendukung keberhasilan promosi suatu usaha atau produk dengan mudah, cepat, dan murah, bahkan tanpa modal sama sekali. Apalagi dengan berbagai sarana beragam internet tools yang ada seperti website, blog, sosial media, dan sifatnya yang global, real time, dan praktis membuat kegiatan promosi usaha Anda akan lebih maksimal karena jangkauannya yang luas dan hampir tidak terbatas. Lantas, apa saja media online yang bisa Anda jadikan sebagai promosi yang handal bagi bisnis Anda? Berikut akan saya paparkan. Yang pertama, sosial media Facebook. Media sosial ini masih menjadi pilihan banyak orang untuk menjalin komunikasi dengan rekan, sahabat, teman sejawat, dan keluarga. Keberadaan mereka menjadi salah satu alasan mengapa Facebook menjadi media sosial yang banyak dijadikan media promosi online selain di situs bisnis. Penggunaan Facebook sebagai media promosi pun diakui relatif mudah oleh para pemain bisnis online. Bahkan, tidak sedikit dari para pebisnis yang sudah memiliki toko fisik pun memanfaatkan Facebook sebagai media promosi produk. Kedua, ada Twitter. Selain Facebook, Twitter juga menjadi salah satu media sosial online yang banyak digunakan sebagai media bisnis online. Media ini digunakan dengan mudah dijangkau oleh pelanggan toko online manapun karena dengan ponsel cerdas atau smartphone mereka, masyarakat dapat dengan mudah mengakses microwave satu ini. Beberapa cara untuk memaksimalkan promosi dan pemasaran produk melalui Twitter adalah dengan cara memperbanyak jumlah follower dan mempromosikan situs secara teratur. Beberapa cara untuk memaksimalkan promosi dan pemasaran produk melalui Twitter adalah dengan memperbanyak jumlah follower dan mempromosikan situs secara teratur. Ketiga, Instagram. Nampaknya media sosial ini sekarang sedang menjadi primadona media bisnis online. Selain karena bisa menampilkan foto produk, juga karena caption yang bisa ditulis dengan lebih panjang dibandingkan Twitter. Keempat, ada Pet. Pet awalnya dikenal sebagai media sosial yang eksklusif karena keterbatasan jumlah teman yang bisa ditambahkan pada akun ini. Meskipun begitu, bukan berarti akun ini tidak bisa dijadikan media promosi dan pemasaran online. Daily Beauty Host merupakan salah satu bisnis yang melengkapi promosi mereka dengan menggunakan Pet. Kemudian yang kelima ada Kaskus. Media sosial ini tidak perlu diragukan lagi kemampuannya dalam mempromosikan produk. Kaskus dikenal sebagai marketplace yang banyak digunakan untuk berjualan dan dianggap sebagai media sosial paling ampuh untuk berbisnis, terlebih dengan hadirnya forum jual beli. Yang keenam ada Google+. Media sosial pesaing Facebook yang bisa menjadi media promosi dan pemasaran online Anda adalah Google+. Dengan menggunakan akun ini, banyak pebisnis yang akhirnya mampu mempromosikan bisnis online mereka. Ketujuh, Marketplace. Nah, selain menggunakan media sosial seperti yang saya sebutkan di atas, Anda juga bisa menggunakan situs marketplace seperti olx.co.id, tokobagus.com, elvania.com, traveloka.com, dan lain-lain. Marketplace ini sangat membantu para pebisnis online untuk memiliki halaman toko mereka sendiri dan melakukan aktivitas promo dan pemasaran produk mereka. Kedelapan, blog. Media satu ini memang memiliki kemiripan dengan website secara sekilas, namun penggunaan blog hanya sebatas untuk mendukung usaha promosi. Caranya dengan memuat berbagai artikel seputar bisnis dan
produk toko online. Bahkan jika Anda mau memuat berita terbaru mengenai toko online Anda dan menunjukkan prestasi yang sudah Anda raih. 9. Ada email marketing. Email marketing dianggap sebagai metode kuno di antara media online lainnya. Namun jangan meremehkan kekuatan media satu ini. Email marketing dikenal memiliki kekuatan yang cukup besar untuk melakukan promosi secara online, karena ini merupakan sumber besar untuk mengirimkan berita promosi hingga menawarkan produk terbaru pada para pelanggan. Dan yang terakhir, 10 ada YouTube. YouTube merupakan salah satu website yang saat ini sangat diminati oleh banyak orang dari segala golongan dan usia. Oleh karenanya, mempromosikan bisnis di YouTube sudah merupakan bagian wajib dari sebuah rencana promosi suatu usaha. Nah, ada moto yang harus kalian ingat. Perluas jaringan, perbesar keuntungan. Maksudnya, pintar dalam menggunakan media sosial untuk promosi, termasuk melakukan kontak dengan calon konsumen, dan konsumen adalah kunci kesuksesan media online dalam memperluas jaringan dan akhirnya memperbesar keuntungan bisnis. Dekatkan diri Anda dengan masyarakat dengan cara menjadi teman bagi mereka. Tidak hanya promosi, namun juga bagikan informasi terkait dengan bisnis yang menjadi minat konsumen. Dengan seperti ini, Anda tidak akan kesulitan lagi dalam mengiklankan produk dan mendapat konsumen. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Fitri Marlina Batubara. Baik, sekarang kita masuk pada produk-produk yang biasa dijual di bisnis online. Ada pakaian wanita dan pria. Pakaian merupakan kebutuhan mendasar setiap orang. Tak hanya itu, pakaian juga merupakan barang pendukung penampil seseorang. Jadi tidak heran kalau pakaian masih mendominasi produk yang paling banyak dicari oleh orang. Terbukti 55% pengguna online shop membeli produk pakaian, seperti saya sendiri. Lalu ada pakaian khusus muslim, masih seputar fashion di momen tertentu seperti Ramadan, Lebaran. Pakaian muslim merupakan produk yang banyak dicari di pasaran online. Tapi di masa kini, pakaian muslim juga dapat dipakai untuk berpergian sehari-hari. Lalu ada alat kecantikan. Nah, banyak cenderung wanita yang belanja produk kecantikan lebih senang secara online dibanding offline. Dari hasil survei tersebut, produk kecantikan bisa jadi produk bisnis online yang menguntungkan. Perlu diingat, kecantikan banyak jenisnya. Kita bisa menjual make up seperti lip tint, foundation, bedak, eyeshadow, dan blush on. Selain produk make up, kita bisa menjual produk perawatan kecantikan seperti serum, anti-aging, set match, dan juga pelembab. Lalu ada tas wanita. Wanita pasti tidak cukup kan dengan punya satu tas saja. Tas bisa dibilang jadi kebutuhan penting untuk wanita. Produk tas juga semakin populer di setiap tahunnya di pasaran online. Saya pun seperti itu. Tas berpergian berbeda dengan tas saya bekerja. Lalu ada juga gadget. Kebutuhan perangkat telekomunikasi di Indonesia bisa dikatakan cukup tinggi. Setiap orang saat ini pasti setidaknya memiliki sebuah gadget, bukan? Fakta lainnya, menuntut survei Kredivo, pembelian gadget secara online menempati peringkat kedua setelah produk fashion. Wah, saya saja bisa berganti-ganti alat komunikasi saya, gadget saya. Lalu ada juga sepatu. Selain baju dan tas, sepatu juga merupakan salah satu produk fashion yang selalu dicari. Buktinya, pencarian produk sepatu sneakers selalu meningkat setiap tahunnya. Lalu ada jam tangan. Seperti kita ketahui, jam tangan merupakan salah satu produk fashion pelengkap yang banyak dicari banyak orang. Bahkan beberapa orang membeli jam tangan untuk koleksi pribadinya. Nah, produk jam tangan ternyata juga merupakan salah satu produk yang paling banyak dicari dan dijual di pasaran online. Buktinya,
cari saja di kata kunci Google, yaitu jam tangan. Wah, oke, ada juga perlengkapan bayi. Banyak orang saat ini membeli kebutuhan perlengkapan bayi melalui toko online. Nah, masih banyak juga produk lainnya seperti pakaian anak, produk makanan, peralatan olahraga, aksesoris handphone, alat elektronik rumah, peralatan rumah tangga, dan juga alat masak. Begitu banyak produk-produk yang dapat dijual di bisnis online ini. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman tertarik untuk berbisnis online? Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap apa yang sudah kami sampaikan dapat diterima dan dapat dimengerti dengan baik. Dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.